Kan ada di Google atau di Wikipedia ada foto galaksi Bima Sakti. Percaya Anda itu? Bohong itu. Kok percaya foto begitu ya kan? Kalau mau moto Dayat, Anda harus keluar dari Dayat, betul kah? Jawab, betul kah? Kalau mau moto rumah, Anda keluar dari rumah. Kalau mau moto Bima Sakti, keluar dulu dari Bima Sakti, baru fotonya konkret itu. Jadi itu rekayasa ilmuwan saja. سلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب راغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن Al-Fatihah. Silakan dibuka surat Al-Mudaththir ya, yang baru datang, juz 29, surat yang ke-74. Ini masih berhubungan dengan satu abad usia ya, Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, masih dalam rangkaian satu abad NU ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir ini adalah, atau surat Al-Mudaththir, ada yang mengatakan ini wahyu kedua, ada yang mengatakan wahyu keempat. Yang jelas ini surat yang ke-74 dalam wahyu ya. Kalau wahyu keempat itu berarti ayat pertama atau wahyu pertama itu Iqra, kedua adalah Nun wal qalami wa ma yasturun, yang ketiga adalah Muzammil, dan yang keempat Mudaththir ini. Tapi populer juga mengatakan, ada pendapat mengatakan wahyu pertama adalah Iqra, wahyu kedua Mudaththir ini. Ya banyak riwayatnya, salah satunya Barzanji ya. Di Barzanji, saya kira teman-teman sering baca di sini. Jadi begini, beliau mendapatkan license ya, prophetic license atau lisensi kenabian. Lisensi tahu ya? SIM itu dalam bahasa Inggris driving license ya, atau lisensi. Nah, Anda pahami sendirilah itu ya. Baik.
Beliau mendapatkan lisensi kenabian setelah Iqra. Jadi bagaimana di Barzanji itu ada. Wa kana li nubuwatihi fi taqaddum Iqra bismi rabbika sabiqun ala anna lahas sabiqiyah wa taqadduma risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman da'a. Nah, setelah wahyu pertama itu terhenti wahyu. Summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahrol yashtaqu ilan disyagi hati kan nafhati syadiyah summa unzilat alaihi ya ayyuhal muddatsir. Itu dia. Summa unzilat alaihi ya ayyuhal muddatsir wa ja'a Jibrilu biha wa nadah. Itu. Jadi wahyu ini sempat terhenti. Salasa sinin aw salasina syahro. Salasa sinin 3 tahun atau salasina syahro atau 2,5 tahun. 30 bulan kan itu kan, salasina syahro berarti 2 tahun setengah. Jadi beliau ini cemas, saya nabi enggak sih? Jadi setelah mendapatkan lisensi kenabian, wahyu tidak turun lagi. Nah, kemudian satu ketika beliau melihat malaikat Jibril itu berada di antara langit dan bumi. Sedang duduk ya di angkasa. Dan itu untuk pertama kali beliau melihat. Jadi ada benda besar sekali, malaikat Jibril ini sayapnya 600, satu sayap saja memenuhi barat dan timur itu. Kepalanya 1000, pada satu kepala ada 1000 mulut, pada setiap mulut ada 1000 lisan, pada satu lisan ada 1000 bahasa, dihitung sendiri itu. Nah, itu kaget sekali beliau sampai pingsan. Terjatuh, lalu pulang beliau dan meminta kepada istrinya untuk diselimuti. Nah, lalu ini dia, ya ayyuhal muddatsir ya. Baik, ini muddatsir ini terambil atau adapted ya, diadaptasi dari kata disar, maknanya selimut, syal atau selendang. Wahai orang yang berselimut, wahai orang yang berselendang, wahai orang pakai syal. Nah, ini untuk memahami Quran ya, maka teman-teman ini belajar filsafat itu penting. Jadi ilmu-ilmu akliyah itu harus dikuasai supaya nalar baca Quran itu ndak tekstual baca tafsir apa lalu kaku, tidak. Karena kaku itu ada tempatnya ya, ada yang baik ada yang enggak. Oke, yang baik itu kalian belum tahu. Baik, kemudian begini. Selendang, oke. Wahai yang berselimut, kapan orang ini berselimut? Pakai syal atau pakai selendang? Ya, oke. Ini perspektif beliau kita ambil. Wahai orang yang bermalas-malasan karena tidur tok. Oke, pantas enggak itu ke Nabi itu kalimat itu begitu itu. Ya. Tapi memang mungkin masih enggan, masih malas. Karena wahyu terhenti 3 tahun gitu loh, ya kan? Atau 2,5 tahun. Ini saya nabi enggak? Nah, ada makna wahai orang yang berselimut, maknanya memang kedinginan atau ketakutan tadi itu. Jadi disar, pakai selimut, pakai syal, pakai selendang memang masih malas, kurang semangat, kemudian ragu-ragu, atau orang dalam keadaan takut seperti tadi Nabi takut lalu istrinya menyelimuti. Ada nggak makna yang lebih baik dari itu? Ada. Jadi begini, wahai orang yang pakai syal atau pakai selendang kenabian. Nah, itu dia. Berarti lalu maknanya sanjungan ini. Jadi sanjungan. Wahai orang yang berselendang kenabian, orang yang pakai syal nubuwah atau profetik. Nah, makanya panggilan hormat justru panggilan intim ya, sebentuk kemesraan, intimitas dengan Nabi. Jadi panggilan sayang lah itu. Nah, saya pun punya panggilan sayang ke istri saya. Ya Nur ya. Apa bahasa Inggrisnya istri apa? Jadi saya panggil my wifey, my wifey. Betul ya? Istri apa bahasa Inggrisnya? Oh, bukan wifey ya. Oh, saya kira wifey ya. My wifey dia gitu. Anak-anak saya mulai besok saya suruh panggil Daddy gitu kan. Biar keren kan ya. Lalu saya panggil dia Corbuzier itu. Baik. Jadi panggilan sayang, panggilan hormat, panggilan sama dengan Sayyidina Abi Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Tapi karena beliau pecinta kucing, perawat, penuh kasih sayang pada binatang, dipanggil wahai bapaknya para kucing gitu ya. Itu justru panggilan hormat. Nah, itu dia. Beda dengan Dayat ya kan, Abul Bokaib misalnya, beda. Oke, kita geser ke sini lagi.
Apa maknanya tadi? Wahai orang yang berselendang berselimut, wahai orang yang masih dalam keadaan ragu atau takut-takut, wahai orang yang masih kurang semangat atau bermalas-malasan karena seperti kalian ya. Kemudian wahai orang yang berselendang kenabian. Nah, yang keempat ini lebih baik. Kalau sudah punya selendang kenabian, kum fa'andir. Pergi, bangkit, tunaikan tugasmu dengan sempurna, fa'andir. Maknanya apa di situ? Beri peringatan. Oke, nazar ini maknanya banyak. Saya bisa sebutkan 7 atau 8 ya. Cuma keterbatasan waktu saya sebutkan begini. Nazar ini maknanya mula-mula. Oke, peringatan biasanya sebelum perang itu ada ancaman ya. Biasanya dimulai dengan peringatan. Sebelum ada musibah, bencana, banjir, apa tsunami juga. Ada peringatan enggak itu? Nah, maka nazar ini maknanya adalah mula-mula, permulaan. Sebelum peristiwa yang sebenarnya, ini permulaan maknanya. Nah, DP lah. Apa DP itu? Apa? DP. Bahasa Inggris down payment ya. Bahasa Indonesia duit panjer. Nah, itu dia uang muka. Nah, supaya singkatannya tetap DP kan. Baik. Atau maknanya sedikit. Kira-kira ancaman atau siksa terjadi banyak enggak itu nanti itu? Di akhirat siksa itu banyak enggak itu? Maka kalau cerita di dunia sedikit saja, itu makna nazar itu. Jadi maknanya apa? Permulaan, mula-mula, sedikit. Saya enggak maknai peringatan ya. Kenapa? Sudah lazim orang pakai itu. Saya ilmuwan, enggak saya pakai itu. Betul enggak, Dit? Jawab, Dit. Dia ragu kalau saya ilmuwan. Yus, yakin enggak sama Yus? Makanya kacau ditain, makanya berhenti kuliah dia. Gurunya lo ragu ya kan. Bagas, yakin enggak kalau saya filosof? Makanya harus yakin itu. Saya enggak pakai peringatan. Kenapa? Ini sudah lazim dipakai. Saya ilmuwan, saya enggak pakai yang standar. Itu loh maknanya. Apa makna nazar? Permulaan. Berarti peristiwa sesungguhnya nanti banyak. Ini permulaan saja, sedikit. Pasti kan permulaan itu sedikit. Muqaddimah itu. Sudah. Maknanya jarang atau sedikit. Maknanya kalau ngasih peringatan, ancaman. Orang ini kan kebalik. Khutbah tentang neraka, cerita neraka banyak-banyak. Sedikit saja. Yang diperbanyak itu cerita tentang rahmat, maghfirah, surga. Itu yang begitu-begitu. Wes kita ini yakin masuk surga semua. Loh kenapa Pak? Ini loh kunci surga dikasih. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Ini kunci surga sudah dikasih oleh Nabi. Yakin saja. Nah itu kan enak orang ngaji begitu itu. Datang, sumpek, dimarahi istri, banyak utang, diancam di musola atau di masjid itu. Jadi bagaimana itu di surat Ar-Rahman itu? Ya. Marajal bahrani yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabqan, cerita itu ya. Tu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Itu pendosa-pendosa kelihatan dari mukanya. Nih tampang apa? Tampang Jepang, tampang apa? Fayukhadhu bin nawasi, ubun-ubunnya dicabut juga. Nah, kan serem itu cerita begitu. Yukhadhu bin nawasi, nasiyah itu ubun-ubun, wal aqdam. Lalu dipitas kepalanya. Wah, itu kan serem banget itu. Diinjak-injak. Ya cerita enggak usah begitu, cerita surga saja. Banyak tentang surga. Nah, itu ancaman maknanya sedikit. Nanti di surga itu orang enggak ada misuh-misuh ya kan. Bagaimana itu? Lagwan wala taksima illa qilan salaman salam. Nah, itu dia. Sudah. Baru nanti makna terakhir itu ancaman. Jadi begini, kalau Nabi itu dikatakan bagaimana di surat Ahzab itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa basyira wa nadhira, itu dia. Wa da'iyan Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Itu dimulai dengan apa? Syahid. Nabi ini saksi dari kebenaran tauhid. Kebenaran Tuhan, kebenaran surga neraka. Kemudian basyir, pembawa berita gembira. Lalu nadhir. Ini kan tugas filsafat profetik kan 5. Nomor 1 syahid. Saksi dari kebenaran, keindahan, keagungan Tuhan, hayanat dan lain. 2, basyir. Pembawa berita gembira. Kemudian ini ancaman baru ini 3. Da'iyan ilallah, mengajak kepada Tuhan, basyirajan munira, dan pelita yang menerangi. Dari 5 ini berapa yang serem? Jawab. Wah, ini konsentrasi buruk ini ya. Mbak Fatul saja. Berapa? Betul, hanya 1 saja. Dia diam saja sudah betul itu. Kalau Dayat ngomong salah. Nah, itu dia. Div, kenapa Div? Getar-getar kumisnya itu. Ini santai. Jadi yang buruk ini, yang ancaman, yang serem hanya 1. Walhasil dalam hidup itu kalau Anda ceramah, ini kan panggilan dakwah ini. Betul enggak? Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang dakwah ini.
Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir ini dalam tafsir Ummahat ini tentang dakwah. Ayo Nabi bangkit kasih dakwah. Terutama setelah turun nanti ayat bagaimana? Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Yang begitu kan ya. Ayo jangan diam-diam tok. Karena Nabi ini 3 tahun diam-diam. Baik, makanya makanya kita ngaji teruskan daripada repot mikir kan. Oke. Jadi kalau ceramah 20% saja yang serem. Bahkan saya enggak pernah itu. Sampai khutbah Jumat saja itu saya yang wa ahlikil kafarata wal musyrikin, hancurkan orang-orang kafir dan musyrik, itu enggak saya baca. Bayangkan kalau musyrik kafir hancur, libur pondok pesantren itu. Ya kan? Ada undangan ceramah enggak Ustadz itu? Pengangguran Ustadz. Itu berhubungan dengan mata pencarian Ustadz itu. Din, betul enggak Din? Terus gimana ya? Terus nganggur dia kan nanti. Nah, sekarang ini surplus penceramah ya, tapi minus ulama. Surplus tahu ya? Surplus ini kebanyakan. Oke. Surplus ulama. Rohim mana Rohim? Surplus tulisim ya. Surplusnya. Terus pokoknya begitulah ya. Aman. Surplus ulama. Surplus ustadz. Surplus penceramah. Banyak banget penceramah. Tapi yang betul ustadz. Yang betul kiai, ulama ya. Yang betul khasyatullah, kemudian ahlu zikr, kemudian robbaniyun atau ulama yang robbani sesuai dengan versi Quran, ini sudah tidak ada atau krisis sama sekali. Kalau penceramah bisa dilatih, Anda latihan ceramah 5.000 jam jadi penceramah, ya kan? Anda berlatih 5.000 jam sampai 10.000 jam, mungkin 3 tahun lah Anda ceramah sehari 8 jam, Anda jadi penceramah. Kalau dibangunkan tidur langsung ceramah itu langsung. Jadi bangunkan tidur atau apa ya, ngiler langsung ceramah itu. Dibangunkan itu. Langsung qala ta'ala, langsung begitu. Diam-diam bertakwalah pada Allah ya kan. Ada temannya ngerokok semua datang-datang, bertakwalah pada Allah itu. Enggak dikasih rokok, enggak dikasih kopi, terus berceramah. Nabi bersabda begini-begini. Terus begitu dikasih rokok, nah begitu dong. Nah. Oke. Jadi kum fa'anzir, bangkit, ayo beri peringatan. Jadi peringatan, ancaman itu 20% saja. 80%-nya yang happy-happy tok itu. Dan ini mazhab ulama kita ini, mazhab ulama Ahlussunnah atau para masyayikh ya di NU, kiai-kiai, tuan guru, ante guru tadi yang tradisi Ahlussunnah itu pasti santai. Enggak terlalu serius lah hidup itu. Memang Quran katakan begitu kok, hidup ini santai-santai saja. La'ibun walahun, senda gurau, main-main, tafakhurun, saling berbangga diri, bainakum di antara kalian, kemudian takatsurum fil amwali wal aulad, banyak-banyakan anak, ayo siapa banyak hartanya, gitu-gitu tak itu hidup itu. Nah, serius kepada Tuhan saja. Baik, warabbaka fakabbir. Saya pakai makna yang keempat tadi ya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselendang kenabian atau nubuwah, dengan nubuah risalah yang kau punya, kum bangkitlah kamu, fa'anzir dan sampaikan dakwah atau peringatan. Nah, nyambung kan kalau pakai makna yang keempat tadi itu. Sudah. Kemudian, atau kalau pakai makna wahai orang yang belum semangat, masih ragu-ragu, ayo bangkit. Kamu ditunggu umat. Nah, begitu. Ditunggu peranmu, kiprahmu. Oke, para nabi sudah tidak ada. Wahai calon ulama sekalian, kok tidak ada yang amin ya? Waduh, sudah terlambat ini ya, sudah. Kum fa'anzir, ayo bangkit, berilah peringatan. Maknanya peringatan ke dirimu sendiri supaya rajin belajar dan seterusnya. Ketika wahyu kedua tadi turun, ini kan salah satu versi kan di Barzanji tadi wahyu kedua kan. Kan terhenti 30 bulan atau 3 tahun. 30 bulan berarti 2,4 ya. 24 bulan itu berarti kan. 24 bulan 2 tahun tambah 6 bulan berarti 2 tahun setengah. Jadi 30 bulan sama dengan 2 tahun setengah. Berapa matematika kalian buruk ya sudah enggak apa-apa. Oke. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Ini kan wahyu terhenti. Ketika wahyu datang Nabi bertakbir itu. Kan aneh kan? Apa Nabi ini enggak bertakbir? Kok masih disuruh bertakbir lagi? Kan makna ini kan sebenarnya yang dituju adalah wahai Nabi, ayo bangkit beri peringatan dan bertakbirlah begitu. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, kalau alhamdulillah itu ada perintahnya. Wa qulil hamdulillah, ada di Quran itu. Atau subuh saya baca tadi ngimamin subuh itu baca surat apa? Az-Zumar.
Itu di ayat 53, ayat favorit kita itu. Wahai hamba yang malas-malas, wahai hamba yang melampaui batas, yang ugal-ugalan, yang nakal apa, la taqnatu min rahmatillah. Nah, itu dia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Oke, jadi qulil hamdulillah ada perintah. Wastaghfiru rabbakum, istighfar ada perintahnya. Innahu kana ghaffaro, ya kan? Atau di surat Az-Zumar tadi itu. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat juga ada surat Kahfi ya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadid min ladunni. Itu ayat favoritnya Mbah Hasim ya, terus Yasin Madari itu. Anda kalau hafal surat Kahfi ayat 1 sampai 10 maka selamat dari fitnahnya Dajjal. Nah, itu dia. Hafal ya? Baik, dihafal kalau begitu. Ya kalau hafal baguslah daripada enggak. Oke. Tapi perintah bertakbir itu enggak ada. Warabbaka fakabbir. Ini dalam ilmu bahasa atau ilmu utak-atik huruf ini disebut palindrom. Kata yang kalau dibolak-balik itu sama. Coba deh, Rabbaka fakabbir. Ini dibaca dari belakang sama. Disebut palindrom. Ada lagi di Quran ya, kullun fi falak. Coba deh baca dari belakang ini, sama juga. Ya, kullun fi falak. Banyak. Kalau saya sebutkan puisi, buahnya banget yang saya hafal yang begini-begini. Di Jawahir Syair itu puisi yang dibolak-balik sama. Nah, kalian harus punya, bukan harus lah ya kalau bisa. Untuk menambah wawasan Quran, punya minat yang baik pada bahasa Arab. Banyak sekali. Jadi ada, jadi puisi ini kalau saya balik sama. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin, wahal kullun mawaddatuhu tadumu. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin. Oke, wahal kullun mawaddatuhu tadumu. Coba deh baca dari belakang. Sama persis itu. Ya, cinta kasihnya senantiasa membaru. Senantiasa menghangat ya. Senantiasa mengatasi segala persoalan. Apakah masing-masing kekasih itu apakah pada setiap kasih sayang itu akan mengabadi. Nah, itu dia. Ini baca dari belakang sama sampai ke depan itu. Dan banyak begini-begini ini. Dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Kasur ini rusak. Jadi coba baca dari belakang itu sama. Mungkin teman-teman tidak suka begini-begini ya, tidak apa-apa. Memang bukan ilmuwan. Saya ilmuwan, Pak. Udah lama ilmuwan itu, bukan kemarin. Udah lama banget. Yang ditanda iman kalau saya ilmuwan itu. Kan aneh kan itu. Jadi mondok tapi tidak iman itu. Ragu ke kiainya. Ya sudah tidak apa-apa. Memang santri akhir zaman. Ya. Baik, tapi tidak apa-apa. Itu memang harus begitu. Ke Allah saja boleh tidak ragu itu? Boleh ya kan. Kan kemarin Nabi Ibrahim ragu kan. Kaifa tuhyil mauta. Ketika Nabi Ibrahim berkata itu. Allah nanya lagi. Qala walam tu'min. Kamu tidak yakin, kamu tidak iman. Qala walakin biyatma'inna qalbi. Kalau yakin itu tidak ragu. Tapi kalau iman bisa ragu. Dan kritis tetap. Dan ini pesantren filsafat, teman-teman harus ingat itu ya. Jadi kalau Anda di sini otak Anda dipakai, itu saya ragu Anda. Jangan-jangan bukan filosof. Oke. Dan kepada Tuhanmu fakabbir, apa di sini? Maknanya agungkan. Oke. Maknanya 11 di ini ya temuan saya membaca mungkin belasan atau bulan tafsir ya. Maknanya 11, tapi saya sebutkan yang paling penting. Mengagungkan Tuhan itu dengan nomor 1 hati. Nanti tercermin dari lisan. Boleh jadi ya kalau mohon maaf kalau tidak tunawicara. Kalau tidak bisu, kalau tidak tunawicara. Dan ia nanti tercermin dari jinan ke lisan, baru ke arkan, baru ke perilaku. Oh, kalau sudah ini perilakunya kok dia takzim ya, kok tawadu, kok low profile, kok menghormati orang lain. Dia hanya mengagungkan Tuhan. Dia merendahkan dirinya sendiri. Maka syaratnya takbir itu tasghir. Dia kecilkan dirinya.
Sulit enggak membayangkan Allah ini besar? Kalau sulit, anggaplah dirimu kecil. Oke. Nalarnya begini. Ini saya tinggal di desa Tegalsari. Meskipun nama dusunnya agak keren ya, Ngempit. Nah, itu dusun kejepit itu. Tapi maknanya kejepit oleh ilmu, peradaban. Nah, itu maknanya. Nur ya. Tu'raful mujrimuna bisimahum. Kalau bagaimana? Dari wajahnya ketahuan ya. Sima, tanda. Itu 6 kali di Quran itu. Oke. Ada yang simam fi jumina sari sujud ya. Ada kalau las alunna ilhafa yang ada begitu. Oke. Agungkan. Yang kemudian syaratnya adalah tasghir. Saya tinggal di desa Tegalsari. Kecil, besar enggak? Besar desa Tegalsari ini. Tapi kalau dibandingkan Kepanjen, maka kecil lah karena Kepanjen kecamatan. Kalau dibandingkan Kabupaten Malang, maka Kepanjen ini kecil, Malang lebih besar. Malang ini besar, tapi kalau dibandingkan Jawa Timur, ia menjadi kecil. Jawa Timur mungkin besar, penduduknya 33 juta atau 36. Tapi kalau dibandingkan Indonesia, kecil Jawa Timur. Karena ada 33 provinsi. Kalau dibandingkan Asia Tenggara, Southeast Asia, lebih kecil lagi Indonesia ini. Kalau dibandingkan benua Asia, jauh lebih kecil Indonesia. Kalau dibandingkan bumi, jauh lebih kecil. Padahal 1000 bumi, Jupiter lebih besar 1000 kali dari bumi. Jadi soalnya kalau bumi itu kelereng, masukkan ada 1000 ya ke planet Jupiter itu. Lebih kecil. Matahari 1.000.000 bumi bisa masuk 1,3 juta. Lebih besar lagi. Dan 1 miliar matahari ini bisa masuk ke matahari yang lebih besar. Banyak matahari yang lebih besar itu ya. Salah satunya Sirius ya, Antares itu jauh lebih besar lagi. Nah, di apa ya? Tidak ada yang bulat ya. Oke, ini sajalah. Ini misalnya matahari. Dulu pelajaran SD atau SMP, kalian yang masih sekolah, tata surya berputar mengelilingi begini, ya. Padahal yang betul itu tidak begini, tapi begini. Jadi semua diseret oleh matahari ya. Untuk mengitari Bima Sakti. Bima Sakti ini dengan kecepatan, ya pokoknya sangat cepat lah ya. Untuk luasnya kecepatan cahaya ini per detik 300.000 kilometer. Nah ini dengan kecepatan sekian miliar, sekian ratus ribu atau sekian juta ya kilometer per jam. Bukan per jam lagi, per detik itu. Jadi berputar dengan sangat cepat mengitari Bima Sakti. Dan matahari ini atau tata surya untuk mengitari Bima Sakti, galaksi Bima Sakti ya Milky Way, ini butuh 3.200.000 tahun. Jadi kalau usia matahari ini katanya 4,5 miliar, baru 20 kali dia mengitari itu. Mengitari apa namanya? Pusat Bima Sakti yang namanya Sagittarius. Nanti Bima Sakti dan galaksi-galaksi yang lain, Andromeda, semuanya itu mengitari pusat yang lebih besar lagi yang kita tidak tahu. Dan sampai kiamat tidak akan kita tahu pusatnya atau luasnya jagat raya karena alam raya ini expanding universe. Alam raya ini berkembang, memuai. Dia tidak tahu luasnya itu. Kan ada di Google atau di Wikipedia ada foto galaksi Bima Sakti. Percaya Anda itu? Bohong itu. Kok percaya foto begitu ya kan? Kalau mau moto Dayat, Anda harus keluar dari Dayat, betul kah? Jawab, betul kah? Kalau mau moto rumah, Anda keluar dari rumah. Kalau mau moto Bima Sakti, keluar dulu dari Bima Sakti, baru fotonya konkret itu. Jadi itu rekayasa ilmuwan saja. Ngarang-ngarang ilmuwan itu. Loh kok tahu loh? Saya ilmuwan. Kok ragu ya kan? Nah itu dia. Segini-gini dulu ya. Yus, ragu Yus? Yakin makanya. Cuma Dita yang ragu, aneh ya kan? Baik, karena Dita hanya yakin kepada Rohim, ada kekasihnya. Nah itu dia. Si seleranya Dita berkumis ternyata. Oke. Baik, agungkan. Nah, atau begini, silahkan kamu menganggap agung istimewa siapapun, tapi jangan lupa Tuhanmu lah yang paling agung. Itu baru alam lo ya, yang besar. Apalagi Allah sebesar apa, kita nggak tahu. Jadi aneh, orang rebutan kepingin jadi presiden, kepingin jadi bupati. Kabupaten itu kecil, ya kan? Itu pasti nggak sekolah TK, menurut saya lo ya. Atau belajarlah ke guru TK, bintang saja kecil kok, ya kan? Bintang kecil di langit, wah, itu kan
Ojo-ojo iki wali, jangan-jangan wali dia ngarang lagu Bintang Kecil itu. Karena dia tahu ya yang besar hanya Allah, betul ini. Nah. Ya ayyuhal mudaththir, wahai ulama, ayo bangkit, wahai ulama yang ada di Jam'iyah ini, Nahdlatul Ulama ini, qum fa'andzir. Ayo bangkit beri peringatan, aktif di media sosial, ngaji-ngaji. Jangan ceramah tok, ngaji. Ini guru saya banyak sekali ya. Jadi saya tidak usah sebut lah. Beberapa guru saya itu kalau ngaji, kalau diundang ceramah, bawa kitab. Jadi misalnya apa? Ini acara apa? Maulid Nabi. Ya baca maulid itu. Ya baca sedikit ya. Baca dari Diba, dari Barzanji, Syaraful Anam. Baca dari Burdah, itu dia. Nah, sementara kalau ceramah enggak. Ceramah itu yang diulang-ulang saja kan. Coba Anda dapat undangan ceramah sebulan 3 atau 4 kali macam saya itu. Habis dalilnya itu, ya kan? Kalau ndak ilmuwan Anda habis dalil itu. Akhirnya apa? Ceramahnya diulang-ulang toh. Nah, kalau Anda silahkan diikuti yang ngajian online ini berapa tahun? Entah 4 atau 5 tahun, cari dari awal sampai sekarang, pasti temanya beda-beda. Kenapa? Lu saya ilmuwan, ilmunya banyak. Betul kan? Tapi kalau ceramah, kalau ngaji bukan referensi, kita belajar dulu. Tapi kalau ceramah diulang-ulang toh itu. Apalagi kalau puasa, waduh, subuh, duhur, asar, maghrib, habis tarawih, kutiba alaikumusiyam, subuh kutiba. Lalu jamaah putus asa dipanggil Pak Kutiba. Ustadz Kutiba. Nah, karena persediaan stok ayatnya cuma kutiba tok. Padahal ayat yang lain kan banyak kan ya. Nah, boleh enggak nikah di bulan puasa? Jawab, boleh enggak itu? Jawab, boleh enggak? Nikah di bulan puasa? Itu kalau enggak ilmuwan ya. Jadi kalian ini ke dirinya sendiri ragu. Siapa? Ragu. Ini kan aneh itu. Tidak yakin ya. Boleh. Cuma nikah enggak, Bu? Nikah itu akad sama dengan perjanjian ya. Boleh. Mau lebaran juga nikah juga boleh. Nah, itu dia. Baik. Jadi kepada Tuhanmu agungkanlah atau bertakbirlah. Padahal Nabi sudah bertakbir. Nah, dengan pandangan seperti itu, maka kita bisa pakai satu makna alternatif yang lain. Wahai orang yang berselimut kenabian, berselendang pakai syal kenabian, ayo bangkitlah, tunaikan tugasmu dengan sempurna, fa'andzir, beri peringatan. Dulu beri peringatan kan diam-diam, ayo sekarang terang-terang saja. Warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi ini kalau mau paham ini nanti ada di ayat kelima penjelasannya. Lanjut dulu sedikit ya. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah atau bersihkanlah pakaianmu. Siap. Oke. Ini pakaianmu, bersihkanlah pakaianmu. Saya gimana ya? Sorry ya, karena saya filosof jadi begini. Ini kok terjemah ini menghina Nabi ya? Seolah-olah itu dalam pikiran saya begitu. Kalau ditanda, enggak Pak, ini yang betul Pak. Ya sudah. Tapi kalau saya, masa Nabi suruh nyuci baju, suruh bersih-bersih, apa Nabi enggak bersih? Jawab itu. Apa Nabi enggak bertakbir? Gitu loh maksud saya itu. Wahai orang yang bermalas-malasan, katanya. Apa Nabi ini pemalas? Masa begitu? Apa pantas terjemah itu dipakai? Ayo, kalau ke kita ya, ayo kamu bersihkan pakaianmu. Oke. Siap, saya pakai makna yang lain ya. Saya coba makna alternatif begini. Kalau Ramadan itu boleh menggauli ya, bergaul suami istri ya, di malam hari kan ya. Bagaimana ayatnya itu? Bagaimana ayatnya? Wahillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Jadi di malam Ramadan boleh suami istri itu mengerjakan PR ya. Tiba-tiba istrinya tanya ke suami, "Mas mau sedekah enggak?" Nah, itu dia. Atau suaminya semangat, aktivis ya. Revolusi gitu, revolusi ya. Hidup mahasiswa ya. Tidur. Nah, itu dia. Sudah. Jadi siap kita artikan istri. Jangan dirimu saja yang kau sucikan, tapi istrimu. Nah, kenapa kalau mau berdakwah, nanti orang-orang lihat istrimu. Waduh, mulang tok, rek ngaji tok, bojone radio urus. Kan begitu orang-orang nanti. Tolong nyalakan yang itu lampunya. Berarti ayat yang ke ini berapa ayat? 74 kan ya? Ada 60, kalau tidak salah ada 56 ayat. Ayat yang ke-57, dan lampu hidupkanlah. Nah, itu dia. Jadi kalau kamu berdakwah, mau ngajak orang jadi baik, ayo keluargamu dulu. Itu kan lebih baik kan itu kan? Nah, lebih baik. Sudah. Atau makna begini. Dan hatimu bersihkanlah.
Karena makna siap, salah satu makna isyarinya adalah hati. Wasiyabaka fatohir. Sudah ada berapa? 4 tadi kan ya? Kalian tulis saja sendiri. Kemudian ada makna lagi begini. Wasiyabaka fatohir ini. Pakaian. Atau pakaian kebudayaan. Karena begini, orang ini kalau tidak berbudaya, dianggap tidak manusia. Dianggap telanjang dia. Jadi Anda hidup misalnya di Sulawesi, macam Burhan itu. Tapi Anda meninggalkan adat, kebiasaan, tradisi orang-orang Bugis, ya Anda dianggap telanjang. Begitu deh. Nah, atau kalau tinggal di sini ya pakai tradisi orang Jawa dan seterusnya ya, atau di mana orang Sunda dan lain-lain. Nah, itu maknanya kebudayaan. Oke. Makanya ada ujar-ujar dalam bahasa Jawa itu, orang itu kalau meninggalkan ajaran, maka A-nya hilang menjadi jaran. Nah, itu dia. Jaran itu tahu ya? Jaron, ya. Kuda ya, kuda. Khailil musawwamah itu. Jadi kalau meninggalkan ajaran, nilai-nilai leluhur atau apa, tradisi setempat, dia macam kuda. Kuda itu bagaimana, Dit? Oke, ya. Ada yang tahu kuda? Yus, kuda itu pakai kacamata. Betul ya? Pakai jaket, pakai sabuk, pakai sepatu, tapi dia enggak pakai sempak, enggak pakai celana. Ah, itu dia. Wih, dayat langsung gini-gini. Yang mau teliti kuda besok ya. Oke. Kuda kalau dibalik apa, Nur? Dibalik-balik macam tadi. Ya, kuda kalau dibalik terlentang. Kuda dibalik, ya kan? Kalau dibalik apa? Dagu tadi kan. Oh, aduh, ya sudah bagus, Nur. Ya lupa ya, Nur, humor saya tidak sederhana itu, Nur. Hanya Maman. Ada 2 orang berarti, Maman dan Dita. Itu yang ragu saya dan menganggap humor saya sepele. Kita ilmuwan kok, tidak ada sepele di hidup kita, keren semua. Baik. Kok sombong gitu, Pak? Nah, kalau ada pertanyaan itu kembali ke makalah Angling Dharma. Ilmuku lebih tinggi dari kesombonganku. Itu menurut Angling Dharma. Tapi ini guyon saja loh ya, jangan tersinggung dengan itu. Kalau tersinggung berarti Anda bodoh, ya harus belajar berarti. Oke. Siyabaka fatohir. Pakaian, hati, anak istri ya, rumah tangga. Kan sebab ini. Lalu ada otak-otak jahat. Macam siapa? Macam Falah. Loh Pak, kalau istri pakaian berarti boleh ganti tiap hari. Keliru. Iya kan? Berarti kan boleh ganti tiap hari Pak. Bukan itu. Pakaian ini kebutuhan Anda sehari-hari. Betul kah? Nah, itu substansinya. Bukan benda yang bernama pakaian. Tapi substansi, oh pakaian ini melindungi saya dari panas, dingin, ini kebutuhan saya. Bahkan pakaian itu perhiasan dan kehormatan, ya kan? Sekarang begini, tentara, general atau jenderal itu nampak terhormat kalau pakai tentara. Coba pakai pakaian ngarit di sini, ya kan? Orang tidak tahu dia tentara, ngerumput ya, mau ngerumput kata orang sini kan. Pados Ramban, nah itu cari suket-suket atau apa rumput itu. Jadi tentara ini jenderal apa, kepala angkatan darat, staf angkatan darat itu nampak keren, bintang 4, kalau NU bintang 9, lebih banyak lagi. Itu karena kalau pakai pakaian dan nampak gagah. Boleh jadi di rumah di hadapan istrinya suruh nyuci piring ya kan. Itu ada di film $16 Million Man itu. Filmnya Warkop juga ada, Dono Kasino Indro itu. Gagah apa dari fitness ya. Badannya besar kan itu kan. Dijewer sama istrinya suruh nyuci piring itu. Oke. Itu cinta kepada istri maknanya. Nah, jadi pakaian, anak istri, hati, kemudian siap atau kebudayaan. Kenapa? Karena budayanya ada di yang kelima ini. Warrujza fahjur. Ini. Apa maknanya di sini? Bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Jadi wahyu kedua saja sudah ada perintah hijrah, tapi hijrah maknawi. Hijrah secara substantif atau substansial ya. Kalau hijrah makani maknanya pindah tempat dari Mekah ke itu tok tahunya. Ke Ethiopia pertama, ke Habasyah itu loh. Memang orang kalau ndak ilmuwan gampang terpengaruh. Sayyidina Utsman gelarnya Dzul Hijratain, orang yang hijrah 2 kali. Dzun Nurain, cahayanya 2 karena hijrah atau karena menikahi 2 orang putri Nabi. Sudah. Pertama hijrah ke Ethiopia, ke Raja Negus. Nanti disambut oleh Raja Negus atau Najasyi ya. Negus, Raja Negus.
atau Najasyi. Oke, kemudian baru nanti yang kedua ke Yastrib, ke Madinah. Dan Ethiopia ini tempat kelahiran salah seorang salah seorang ibu kita ya, yakni Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini kan bapak kita. Kok bisa Pak? Loh, bapaknya para nabi, ya kan? Sementara nabi itu junjungan kita, berarti sama berarti itu. Ini bedanya Islam ya, dengan agama lain. Di Islam itu ada sanad, ya kan? Ada sanad di Islam itu, di agama lain belum tentu. Kemudian ada, kalau nasab mungkin ada sudah ya. Di Islam ini juga ada i'rab. Nah itu dia. Coba Anda belajar bahasa Indonesia. Dia misalnya begini. Farid memukul Yusron. Yusron mencium Farid itu. Jadi sama saja. Kemudian aku melihat Farid itu sama. Dalam bahasa Arab sama enggak? Enggak sama, ada i'rabnya itu. Jadi ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, ya kan? Kalau ini gimana cara bacanya ini? Itu loh kalau nahunya cetek. Begitu dibaca ra'aitu Zaidan, ya kan? Enggak ada alifnya belakang. Yang betul cara baca Romayyita Zaidin. Lihatlah mayatnya Zaid. Baru keren nahu itu. Jadi enggak usah ada alif. Apa ini begitu kan? Standar banget ya. Ini Pak, salah Pak, harus ada alif. Tidak, lihatlah mayatnya Zaid. Romayyita Zaidin ya kan. Nah, itu kalau nahu. Nah, di Islam ini ada i'rab. Di agama lain enggak ada. Di bahasa. Betul ya. Ini pakai ya. Jadi Mas, ilmu ini teori. Teori ini bikinan manusia. Sorry bukan Quran ya, ilmu ya. Ya Anda improvisasi. Makanya filsafat itu dikuasai, dipelajari ya. Mantik ya, supaya rasional Anda itu. Jadi ada cerita misalnya, ketika Sayyidina Ali mau sholat subuh Pak, beliau terlambat. Karena di depan itu ada orang Yahudi, sudah tua, jalan pelan. Sungkan, tidak enak hati beliau mau mendahului. Lalu rukuk Nabi rakaat kedua ditahan oleh malaikat Jibril. Malaikat Mikail suruh tahan matahari. Matahari tahan dulu, jangan terbit. Sampai 15 menit. Coba kalau betul terjadi itu, kiamat mundur enggak itu? Mundur dari rencana semula. Gara-gara Yahudi itu, gara-gara Sayyidina Ali, sungkan Yahudi itu. Sorry ya kalau saya tidak pakai cerita begitu, itu tidak rasional. Pak ada riwayatnya. Ya silahkan, kita filosof nggak pakai cerita begitu. Ini pribadi loh ya, ini pribadi kalau enggak. Ya tapi kalau ngaji di kampung tetap dipakai. Kiai Barsisoh Pak, ini 1000 tahun, apa? Oh, santrinya 1000 bisa terbang semua. Pak. Itu Israiliyat saya nggak pakai. Lalu ada lagi orang salah ngomong begini. Al-adab fauqal ilm, betul ya? Adab di atas ilmu, ya. Anda mau pakai adab atau pakai ilmu sholat? Jawab, ilmu-ilmu fardu ain itu. Yang wajib ilmu sholat, zakat, puasa, haji. Ilmu toharo wajib. Pak saya adab saja Pak enggak belajar. Bodoh Anda. Ya kan? Berarti yang dimaksud itu apa? Ada kalanya. Adab itu mengalahkan ilmu. Kalimat itu untuk orang alim. Orang yang sudah ulama silahkan pakai itu. Oh tata krama. Nah, kalau Anda, ya ilmu-ilmu fardu ain dulu. Nah ini beberapa orang ada kalimat-kalimat, quote-quote, ujar-ujar, kalimat kata-kata bijaksana, langsung ditelan mentah-mentah. Kenapa? Otaknya nggak dipakai itu. Atau otaknya libur ya kan, cuti nalar. Nah kita ini apa ya? Kita ini nabi, kita ini adalah orang yang Allah anugerahkan nabi yang menjunjung tinggi pengetahuan. Ayat pertama saja suruh baca itu. Nah itu dia. Oke. Jadi itu dipakai itu. Akil ya. Kalau Anda tidak dipakai akal, tidak wajib nikah. Karena syaratnya semua ibadah itu akil dan bali. Gitu. Mendaya gunakan mekanisme intelektual. Warujza fahjur. Ini hijrah maknawi. Kalau hijrah makani, pindah tempat. Mana itu? Habasyah. Kemudian di mana di surat mana hijrah itu surat apa itu? Hasyr ayat 8. Nah itu dia. 8 sampai 10 ya.
lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum wa ridwana. Wah, itu Quran itu memang banyak mirip-mirip ya. Wa yansurunallah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang concern atau konsisten. Itu muhajirin. Ansornya adalah alladzina tabawwa'ud daral iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa la yakunu wa may yakun nafsi fa ulaika humul muflihun. Nah, kita bukan muhajirin ansor, maka ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Oke. Ayo yang kotor-kotor tinggalkan. Nah, rujus minal ausan. Makna yang lain rujus ini selain kotoran, dosa adalah berhala. Nah, ini dia. Maka ini berhubungan dengan yang keempat, warabbaka fakabbir. Ayo agungkan Tuhanmu, karena tradisi pada umatmu adalah masih banyak berhala-berhala. Kalau sekarang sosmed, berhala-berhala sekarang adalah followers misalnya, popularitas, berhala sekarang itu. Ya banyak lah ya, banyak sekali itu. Jadi kayaknya sekarang setiap orang itu punya akun YouTube ya, dan akun TikTok. Memang sudah zamannya seperti itu. Jadi tinggal di dunia maya. Satu lagi sebelum kita akhiri ya, warujasa fahjur ini maknanya dosa, kotor-kotor. Sama dengan begini, ini kok Nabi diperintah begini ya? Sama dengan saya minta teman-teman, ayo jujur. Apakah Nabi tidak jujur? Ayo kita sholat itu. Ayo sholat, jangan lupa sholat ya. Padahal dia memang sudah tekun sholat itu. Berulang-ulang kali, berulang-ulang kali ya, begini itu. Berulang-ulang kali, lalu ada joget yang modal dengkul. Nah itu dia. Mas Jupeng ya, oke. Nah, berulang-ulang kali Quran ini cerita tentang kiamat. Kan aneh ini, kok peringatan diulang-ulang. Nah, memang tujuannya supaya kita waspada. Dosa, kotor-kotor, rujasa fahjur, kemudian berhala-berhala. Dan ini berhubungan dengan warabbaka fakabbir itu. Nah, sekarang kalau saya ceramah misalnya, makanya saya sudah berhenti jadi penceramah ini. Ini ceramah misalnya. Itu betul saya mau menyampaikan ilmu, atau biasanya saya ceramah itu dapat uang. Kan ada kan khidmah lil ummah ya. Jadi saya ketika masih senang-senang ceramah itu ya, kalau ceramah di satu tempat ya kadang dapat 40 juta ya lumayan untuk pembangunan pondok itu kan. Saya pernah ceramah di tempatnya Jayadi ini ya. Jadi sekali ceramah saja oleh wali kota dikasih 15 juta itu. Itu lihat itunya atau memang menyampaikan ilmunya? Nah, sudah itu. Kalau Anda ya di kampung-kampung saja dulu Mas, ya di RT dulu ya. Latihan ceramah itu kan, siapa tahu ada yang undang nanti. Lalu putus asa. Tuh Pak, saya latihan khutbah 5 tahun, enggak ada yang undang khutbah nih Pak. Dia putus asa, bawa tongkat ke masjid, khutbah hari Selasa. Nah, itu dia. Kemudian ayo tinggalkan yang minal ausan, berhala-berhala. Terakhir ini, dua lagi. Wala tamnun tastaktsir. Maknanya janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Berhubungan kan dengan tadi itu, ceramah itu. Memberi sedikit ilmu tapi berharap dapat banyak. Nah, saya juga pernah ceramah dulu waktu saya ceramah di kampungnya Rohim itu. Jadi dari Pulau Raas itu, masih nyebrang pakai ferry ya, 4 jam. Itu kapal cepat itu seperti ketika saya masih tinggal di luar itu, dari mana? Dari Melbourne mau ke Tasmania, ada pulau kecil ya. Ibu kotanya Hobart, Tasmania di selatan Australia itu ya. Itu strategis sekali itu memang, dari ibu kota, kan ada 8 negara bagian itu, ibu kota negaranya Canberra di sisi timur itu. Nanti kalau agak ke tenggara, Rohim tidak tahu, Morlau Him. Nah, agak tenggara sedikit itu ada New Zealand ya, atau Selandia Baru. Nah, di sebelah sananya itu ada Tasmania ya. Nah, kira-kira perjalanan ke Pulau Raas seperti itu seperti ke Tasmania itu. Jadi 4,5 jam ferry. Saya pernah pakai perahu kayu karena sedang ada badai waktu itu.
Nah dari pulau utama, Pulau Raas itu nanti nyebrang pulau lagi. Saya ke beberapa pulau ya karena banyak agendanya itu. Itu saya turun dari perahu itu kaki saya itu tidak menyentuh pasir. Kenapa? Karena saya pakai sandal. Nah itu dia. Tidak loh. Siapa ketawa barusan? Ya sudah. Jadi dianggap kita ini lucu ya. Jadi dia ngaji nunggu cerita lucu saja. Baik. Itu saya ditandu. Nah, saya ditandu. Kemudian orang-orang ini bersalaman. Di Kalimantan Barat juga begitu. Sampai uang saya itu satu surban itu penuh. Itu banyak sekali. Nah, tapi saya sudah berhenti. Saya tidak mau terima undangan seperti itu. Ini saya sekarang hanya terima undangan dari luar negeri saja itu ya. Sekarang saya tidak terima yang dalam negeri. Sudah. Nur, itu ingat itu Nur. Ilmuwan itu begitu, punya standar Nur. Jadi itu kita ditandu Pak. Jadi tidak menyentuh. Dibopong oleh orang-orang itu. Sampai sebegitu berlebihannya orang-orang menghormati. Bahkan ditawari nikah lagi. Waduh, ya kan. Waduh, terima nggak ya? Kok deg-degan ini kan? Apa deg-degan? Berdebar-debar. Nah, itu dia. Jadi orang-orang di sana itu mengkultuskan ulama berlebihan. Itu pasti gampang ditipu oleh oknum ulama. Oknum kiai, oknum habib, oknum loh ya. Nah, orang begitu. Makanya rasional. Di tempat-tempat seperti itu saya cerita ulama su itu. Ini ulama ini yang saya bacakan hadis-hadis, ayat-ayat, riwayat-riwayat ancaman bagi ulama itu. Nah, itu dia. Supaya mereka cerdas. Jadi, keluar dari ayam. Agak lonjong, warnanya putih. Diambil enggak? Ya kan? Ambil enggak telur, ambil. Keluar dari kiai, ambil enggak? Ini supaya ulama masyarakat cerdas. Ceritakan ulama su ya, celaka nanti umat Islam, wailul li ummati min ulama isu, yatakhiduna hadzal ilma tijaratan, mereka memperdagangkan ilmu, menjadikan ilmu komoditas. Nah, saya sampaikan begitu supaya cerdas. Jangan doktrin toh. Ayo hormat kiai. Waduh. Ini loh, Pak. Anjing saja, anjing Ashabul Kahfi, kalau ikut kiai selamat masuk surga katanya. Ya kan? Apalagi Anda. Lalu sedekah ya kan? Motor mau jadi mobil enggak itu? Nah, harus sedekah ya kan? Jam tangan merek apa itu? Mereknya misalnya merek Serbu ya kan, karena merek murah. Serba 50.000. Mau ganti Rolex enggak? Ternyata begitu dilihat relok ya kan. Jadi Reebok ya. Nah, ada yang begitu-begitu. Akhirnya banyak orang memperkaya diri dari agama. Jadi yatahidul ilmi tijaratan atau yashtarun Allah bisa manin qalil, memperjualbelikan Tuhan dengan harga yang murah. Jangan begitu. Atau maknanya begini, la tamnun tastakthir. Kalau kamu beramal, jangan ingin disebut-sebut, makna lain. Nanti silakan periksa ya di Tafsir Al-Alusi, di Al-Mawardi itu banyak pendapat itu. Dalam An-Nukat wal Uyun ya. Kemudian kalau amal, jangan kepingin disebut-sebut, jangan pamrih. Allah menyifati dengan minan kan ya. Menyifati dengan dirinya Manan, Hanan atau Wahhab. Wahhab ini memberi tanpa pamrih. Pemberian yang tanpa pamrih. Kemudian kalau engkau berbuat A, jangan perbuatanmu ini menjadi akses engkau menerima banyak keuntungan. Kalau engkau berbuat sesuatu, misalnya ceramah ini kan kum fa'anzir. Ini walhasil ceritanya Nabi ini sudah, kalau kita sudah kiai lah ya, sudah ngaji, diundang orang dan lain-lain itu. La tamnun tastaksir. Jangan, sudah ada 3 tadi ya. Masih ingat teman-teman? Yang pertama, la tamnun tastaksir. Kalau engkau berbuat sesuatu, jangan berharap memperoleh keuntungan yang banyak. Atau materialistis. Atau transaksional. Yang kedua, kalau engkau beramal, jangan amalmu ini kepingin viral atau ingin disebut-sebut. Kemudian, jangan kamu berbuat sesuatu untuk memperoleh penghargaan atau hubul mali waljah yang banyak. Dan kepada Tuhanmu fasbir, wali rabbika fasbir. Oke. Wali rabbika. Kalau di atas warabbaka, ini maknanya salah satu makna saya lupa tadi hanya. Dan hanya Tuhanmu yang kau agungkan, begitu. Dan sabar ini maknanya begini. 4. Nomor 1, menahan diri untuk memperoleh yang lebih baik. Jadi balasannya bukan dari manusia. Seolah-olah ayat ini begini. Balasannya bukan dari manusia loh ya. Tapi dari Tuhan. Ittabi'u ma la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Tapi dari Rabbika ya. Maka fasbir, sabarlah dengan perilaku
umatmu kaummu. Sudah. Itu pertama. Supaya ini korelasi ya dalam buku apa biasanya? Nazmud Duror, Fitanah. Jangan berharap banyak, kepada Tuhanmu bersabarlah. Nanti Tuhanmu yang balas, maka sabar saja. Nah, kalau makna yang kedua supaya relate, supaya terhubung, kalau beramal jangan ingin viral, jangan ingin disebut-sebut, maka sabar saja. Tadi kan makna sabar, menahan diri untuk memperoleh yang lebih banyak, dan itu dari Tuhan. Oke. Atau makna begini, sabar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sabar untuk kum fa'anzir, wali rabbika fakabbir, wasiyabaka fatohir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakfir. Sabar dalam konteks 6 ayat sebelumnya. Sudah ada berapa itu? 4 ya? Kok 4 tok dari tadi? Ya sudah 5. Yang terakhir begini, wali rabbika fasbir. Kita mulai dari awal lagi. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselendang kenabian, wahai orang yang berselimut kenubuah, kum, tunaikanlah tugas nubuah risalahmu dengan paripurna, fa'anzir, berikanlah peringatan. Sudah. Jadi kalau di sini disebut fa'anzir, tidak hanya anzir maknanya ya. Karena ini itlaqul juz'i li iradatil kul. Jadi ia nyatakan sebahagian nazir, padahal maknanya syahidan wa mubasyiron wa naziron da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan muniron. Syahid, saksi kebenaran Allah, surga, neraka, siksa, macam-macam. Kemudian basyir, dia membawa berita gembira, sangat manusiawi makna yang lain dari basyir. Nazir, sesekali memberi ancaman, hanya 20% tadi. Kemudian da'iyan Allah, mengajak ke Allah ini. Ayo orientasinya jangka panjang, jangan dunia tok tapi akhirat. Lalu sirajan muniro. Nabi ini pencerah, Nabi ini menjadi pelita yang mencerahkan, menerangi. Jadi beliau adalah pribadi yang mencerahkan, mencerdaskan. Oke. Fa'anzir ya, Rabbaka, dan hanya Tuhanmu yang maka sabarlah dalam anzir, sabarlah dalam Rabbaka fakabir, sabarlah dalam siyabaka fatohir, keluargamu, urusanmu, hatimu semua, dan sabarlah dalam berhijrah secara maknawi, warjuza fahjur. Dan sabarlah untuk beramal tapi tidak berharap imbalan kecuali li Rabbika tadi itu. Nyambung enggak kalau diartikan begitu? Nah ini teman-teman, supaya kalau baca Quran punya narasi ya Mbak Fatul ya. Jadi kalau baca Quran, siapa tahu nanti Mbak Fatul senang tafsir ya kan. Nah, senang tafsir kemudian tidak menutup kemungkinan jadi ulama ya kan. Oh enggak ada yang amin ya. Dayat enggak usah amin ya karena aminnya tendensius. Oke. Nah yang terakhir begini, adalah Rabbika tadi sudah terakhir. Oh ya sudah, selesai terakhir kan ya. Sudah. Karena nanti Faidah nukiro fin nakur ini kalau sangkakala ditiup ya, cerita lain. Jadi 7 ini adalah 7 ayat dari Muddatsir ini yang korelasi dengan Muzammil ya kan. Hanya kalau Muzammil itu bangun untuk sholat malam. Oke. Ini adalah 7 nilai. Ini adalah 7 value untuk kita menghadapi hidup, dan ini sudah dilakukan oleh para ulama, para kiai di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, terutama dalam peringatan 1 abad ini. Ini prinsip untuk kita menjalankan hidup, berdakwah, mengajar, mendidik, mencerdaskan. Walhasil ini cara atau bahkan seni untuk memimpin. Jadi ini art of leadership. Jadi judul paling tepat untuk ini adalah self-improvement. Peningkatan SDM. Peningkatan kepribadian. Supaya personality atau syakhsiyah kita ini meningkat. Jadi untuk mengupgrade kepribadian dalam bergaul, bermasyarakat, berdakwah, ini dia. Kan kita, maka maknanya Muddatsir berselimut, masih malas-malas. Wahai orang yang kurang semangat, ini tidak cocok untuk Nabi ya, ini untuk kita ini. Untuk Nabi, wahai yang berselendang kenabian. Atau kalau untuk Nabi, wahai orang yang takut, karena tadi takut datang malaikat Jibril untuk kedua kalinya ya. Nah, lalu diselimuti oleh istrinya. Untuk Nabi ini tafsirnya yang baik. Jadi ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselendang atau berselimut kenabian, yang pakai syal kenabian, nubuwah risalah, atau takut karena tadi ditangkap malaikat Jibril, ditenangkan oleh istrinya, atau ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang takut berselendang kenabian,
panggilan sayang dari Allah itu. Nah, panggilan hormat malah itu. Ya kan? Kalau untuk kita, wahai yang masih malas, ayo bangkit. Ayo takbir. Nah, itu dia. Karena ketika turun wahyu itu beliau memang bertakbir ya. Dan hijrah. Jadi begini, kalau ada perintah seperti ini sama dengan Nabi ini diperintah misalnya diperintah untuk istiqomah, ya kan? Apa Nabi tidak istiqomah? Sudah. Jadi sama dengan saya teman-teman, sama dengan saya mengajak ke teman-teman, ayo sholat. Apa kalian tidak sholat? Tuh kalian sholat. Nah, hanya dalam konteks mengingatkan. Nah, begitu pula kepada ini ya. Jadi Nabi ini sudah mensucikan Tuhannya, pakaiannya. Memang ini pakaian, makna pakaian juga bisa tadi ya. Pakaian memang beliau sering menggunakan pakaian putih dan ada hijau ya. Saya tidak pernah melihat di tiba itu orang yang pakai baju hijau ya. Filatul hamro ahsan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu itu. Baik, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Ada ya? Nah, silakan. Itu dibacakan saja. Oh, sudah dikirim oleh Reza. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ainul Khotib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, kenapa mushaf Quran tidak tersusun sesuai urutan wahyu? Sama dengan begini, Mas Ainul Khotib. Misalnya Anda ini penggemar setia, ya, penggemar berat. Oke, berat ya, bukan kelas ringan berarti. Mas Ainul Khotib datang ke acara peringatan Harlah NU nanti yang 100 tahun. Anda kira-kira duduk bareng presiden, bareng menteri-menteri ketua NU, atau berada di ring luar bersama orang biasa? Padahal Anda datang duluan. Kok enggak duduk duluan di depan, ya kan? Maka sesuai urutan. Kalau Anda bukan siapa-siapa. Begitu pula surat Al-Alaq. Ya memang urutannya, dia datang duluan, tapi dalam urutan mushaf, nanti dia malah di juz 30 masuk juz amma. Sama dengan kita, saya datang duluan ke tempat acara misalnya, tapi karena saya bukan siapa-siapa, ya persilakan duduk di belakang aja Mas, dekat pohon pisang sana, ya kan? Tapi kalau dia tamu undangan, coba bupati yang datang, ya kan, gubernur, wah itu yang nunjuk sampai muter-muter jempolnya kan panitia, monggo di sana, muter-muter jempolnya itu, ya kan, dipersilakan di depan dan lain-lain itu. Nah, tapi saya pernah mengalami seperti itu juga. Jadi sudah diundang, mungkin panitia belum tahu ya, belum ada zaman HP begini. Jadi saya 2005 itu saya sudah khutbah di Jakarta itu. Jadi ketika saya masih sangat muda ya. Tapi setelah itu saya sudahi. Duh kok segini amplopnya, males Ustadz nggak dianggap, ya wes, ya, pulang ya. Nah itu kemudian ini Ramadan ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Dhafir Zuhri kan ya. Tapi karena beliau belum datang, kita langsung sholat ini saja dulu. Itu gimana ya? Panitia nggak kenal saya. Kata. Lalu saya beri, oi saya ustadznya, oi. Gitu kan. Masa ustadz teriak-teriak begitu kan nggak enak. Lalu saya samperin, ini saya sudah datang dari tadi. Nah itu nggak dianggap ya. Itu jengkel itu kan. Karena saya waktu itu masih magang ya kan. Masih magang jadi ustadz lah. Nah, jadi di situ kan banyak orang Melayu ya, komunitas orang Melayu. Macam tak percaya saja ini kawan nih kalau kita orang ustadz. Nah. Lalu saya baca dalil yang banyak Quran baru dia percaya kan. Ternyata amplopnya juga sedikit. Kecewalah kita. Baik, kemudian yang kedua, itu Ainul Khotib ya. Memang perintah Allah begitu. Jadi secara gampang Mas Ainul Khotib ini perintah Allah. Tapi ilustrasi dalam kehidupan kita boleh jadi datang duluan tapi tidak dipersilahkan duduk di depan. Ada urutannya masing-masing. Sudah. Ini kan terpisah-pisah kan ayat 1 sampai 5 nanti berikutnya. Nah, dari Aris Setiawan. Mas, apakah orang yang sudah umur 80 tahun ke atas sudah termasuk mukholaf? Ini mukholaf apa? Saya tidak tahu ini. Apa mukholafatul hawadis ya, Pak? Nah, karena mukholaf ini maknanya opposite, menyalahi. Kalau disebut ia keluar dari kebiasaan mungkin ya, saya menduga yang dimaksud ini mungkin sudah tidak biasa. Ini sudah dapat bonus dari Tuhan. Tapi kalau yang dimaksud mukallaf, saya kira teman-teman 3 tahun sudah mukallaf ya kan? Nah,
Ya mukallaf ini sudah balik lah, sudah balik ini. Jadi kalau mukhalaf ini maknanya menyalahi. Mungkin menyalahi tradisi ya. Menyalahi tradisi karena orang lazimnya umur 60 atau 70. Jadi untuk Mas Ari Setiawan, mohon maaf jawaban saya mungkin tidak memuaskan karena saya kurang paham dengan pertanyaan ini. 80 tahun ke atas apa termasuk mukhalaf? Jawaban saya tidak tahu. Oh, Ari Setiawan lagi. Apa benar surga besok tiap satu orang luasnya sebesar bumi? Bahkan lebih luas dari jagat raya. Sebenarnya begini, Mas Ari Setiawan ya. Saya ini kan bukan panitia surga. Bukan panitia pembangunan. Jadi saya harus menjawab kepada Anda itu saya tidak tahu. Tapi di Quran itu begini. Ada dikatakan di mana? Di surat Hadid ya, juz 28. Syari'u ilal maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ardi sama wal ard. Jadi luasnya surga itu lebih luas dari langit dan bumi. Dan langit itu luasnya seberapa? Kan enggak tahu kan? Bahkan bumi ini termasuk benda langit. Surga lebih luas dari itu. Ini hanya untuk menggambarkan betapa luasnya surga. Jadi santai saja. Dan nanti dapat kerajaan yang besar untuk Mas Ari Setiawan. Itu Quran itu. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nanti kalau kamu lihat ke sana, surga itu banyak sekali kerajaan-kerajaan besar ya kan. Nah, hanya di situ nanti ada, kalau Anda punya tiket keliling surga, ini humornya Gus Dur ya. Punya tiket keliling surga, ada surga di dalam surga. Kemudian di situ ada ternyata ada surganya orang Nasrani, Konghucu ya kan. Dan macam-macam itu. Kemudian ada surganya orang Buddha, lalu mau ketok-ketok, saya boleh enggak masuk? Terus kata orang tadi itu, nggak boleh kata malaikat. Lu kenapa? Biarkan mereka yakin bahwa mereka saja yang masuk surga. Nah itu dia. Itu bukan kata saya. Itu humornya Gus Dur, ditulis di buku Alasonologi. Ada dalam buku Alasonologi, bukan kriminologi ya. Alasonologi bukunya Jaya Suprana. Saya sudah baca itu. Bukan saya sudah baca, emang saya punya bukunya. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi? Jadi mohon maaf untuk pertanyaan kedua tidak memuaskan ya, karena saya tidak paham. Mukhalaf mungkin mukallaf yang dimaksud. Bagus Mas Ari Setiawan, ini banyak pertanyaan-pertanyaan aneh ya, kita senang untuk menjawab itu. Ada? Baik, tapi sebodoh-bodohnya orang kalau tidak ditanya menjawab, itu kata Hikam itu. Ada nanya nggak? Tidak ada. Oke, saya jawab. Padahal tidak ada yang nanya. Nah, itu sebodoh-bodoh orang itu. Baik, demikian ya. Nah, bismillah, ayat ini untuk kita. Jadi kita ini masih berselimut kemalasan setiap hari. Ayo bangkit, berilah peringatan. Ayo bangkit, bergegas, tunaikan tugas. Tunaikan tugas dengan sempurna ya. Qiyamul Lail, maka di surat Al-Muzammil hubungannya dengan Qiyamul Lail. Kalau sama ya di beberapa surat sebelumnya, kalau di sini tidak. Berilah peringatan. Sudah agungkan Tuhanmu, kemudian wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu, hatimu, kemudian keluargamu ya rujza fahjur, tinggalkan yang buruk-buruk, yang kotor. Bahkan salah satu makna rijzun ini adalah selain berhala, kotor, siksa. Apapun yang potensial untuk mendatangkan siksa Allah tinggalkan. Ini latam nuntas taksir, kalau beramal jangan berharap banyak, jangan mau disebut-sebut, jangan pamrih ya. Jangan berbuat sesuatu karena sesuatu. Jadi lampauilah sesuatu itu, sebab yang kau tuju adalah Dia zat yang maha sesuatu, dan itu sesuatu yang maha sesuatu banget. Paham enggak paham urusan kalian? Walau rabbika fasbir, dan bersabarlah kepada Tuhanmu. Nah, itu dia. Dita itu masih mencerna. Kenapa? Dia ragu. Nah, itu dia. Dan bersabarlah kepada Tuhanmu. Jadi berdakwah semua dalam konteks kum fa'anzir, rabbaka fakabir. Sekarang begini. Tuhanmu agungkanlah. Ini kalau nabi itu untuk dirinya atau enggak? Sebelum dijawab tentu. Kalau Rasul untuk dirinya dan umatnya. Kalau ngajak orang lain bertakbir, maknanya ngajak sembahyang, ada kendala enggak itu? Banyak kendala. Maka fasbir. Ayo, itu kemarin ya, saya diingatkan itu kemarin oleh Nafis itu. Saya pernah katakan itu dan saya sudah lupa, karena sudah lama. Ketika beliau menjadi pribadi soleh, itu orang senang semua, jujur, senang membantu, macam-macam. Tapi begitu muslih, menjadi inisiator dari kebaikan, ngajak orang lain baik, itu bahasa kampung, bahasa pesantren kita, ngajak menjadi inisiator ya untuk lahirnya kebaikan-kebaikan, pionir, menjadi penggagas. Maka ya banyak kendala. Nah itu dia. Jadi banyak hal-hal yang saya sampaikan saya sudah lupa dan diingatkan oleh teman-teman itu.
That's called initiative, son. I will stand more like you. Nah, itu bagus itu. Itu inisiatif namanya. Seandainya ada 10 yang pinter macam kamu. Nah, itu dia. Saya tidak perlu terjemahkan itu karena memang kalian tidak paham. Oke. Nah, yang terakhir begini. Ini mungkin kelihatannya ini pamungkasnya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, sebenarnya core of the core-nya apa sih? Core of the core-nya apa? Kita ini bukan nabi. Quran ini bukan turun kepada kita, tapi kita pewaris para nabi. Maka ayat ini turun kepada kita. Maka ya ayyuhal mudaththir adalah kita. Wahai yang masih malas-malas. Ya, wahai kalian yang atau kita semua yang mewarisi selendang, syal atau selimut nubuwah, selimut kenabian. Maknanya itu. Nah, jangan surbanan tok, maknanya begitu. Ayo letakkan, bergegas dan seterusnya. Ada lagi ya? Demikian, semoga semua dicahayai oleh Quran di momen ini ya. Saya kira perayaan apapun harus dirayakan dengan Quran, itu hebat sekali. Semoga dicahayai Quran, bertambah kecintaan kita kepada Quran, dan kita kenakan selimut kenabian tadi itu untuk menjalani hidup tadi ya. Tidak hanya di dunia, bahkan lebih-lebih di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Wa yafiqna ya sayyidina Allahumma fiq la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.